Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Filsafat Ilmu akan mempresentasikan logika dan penalaran ilmu pengetahuan dengan dosen pengampu Ibu Rihlah Nur Aulia MA. Kelompok 9 beranggotakan Aisyah Azaria, Almaliyah Maliskasari, dan Faradila Nurilahwati. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu hakikat logika dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bentuk berpikir dan bangunan logika. Yang ketiga, peran logika dalam filsafat ilmu. Yang keempat, logika deduktif dan induktif dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, logika dan kesesatan berpikir dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah hakikat logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan ilmu yang fundamental yang secara sistematis menyelidiki, merumuskan, dan menerangkan asas-asas yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan tepat, lurus, dan teratur. Maksud dan tujuan logika adalah kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang konkret yang kita hadapi, serta pembiasaan sikap ilmiah, kritis, dan objektif. Logika merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, hakikat logika menurut para ahli. Pertama, menurut Kak Pren CMT Adi Subrata dalam Mundiri mengatakan bahwa logika adalah berasal dari bahasa Latin yaitu logos yang berarti perkataan atau sabda. Kemudian, menurutnya juga istilah lain sering juga disebut mantiq, berasal dari kata Arab yang diambil dari kata nataqo yang berarti berkata atau berucap. Yang kedua, menurut George F. Kneller dalam buku Logic of Language Education, dalam Susanto mendefinisikan logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir benar atau correct reason. Yang ketiga, menurut Irving M. Copy dalam Mundiri, memaknai kata logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Kemudian, menurut W. Pusporojo dalam Susanto, memberikan definisi logika, yakni logika menunjukkan, meletakkan, menguraikan, dan membuktikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang akan menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kekeliruan atau kesesatan. Berdasarkan pada pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya tentang logika, dapat difahami bahwa pemahaman tentang logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Selanjutnya yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang diketahui tentang objek tertentu, termasuk dalamnya ilmu. Pengetahuan tentang objek selalu melibatkan dua unsur, yakni unsur representasi tetap dan tak terlukiskan, serta unsur penafsiran konsep yang menunjukkan respon pemikiran. Unsur konsep disebut unsur formal, sedangkan unsur tetap adalah unsur material atau isi. Interaksi antara objek dengan subjek yang menafsirkan menjadikan pemahaman subjek atas objek menjadi jelas, terarah, dan sistematis sehingga dapat membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Pengetahuan tumbuh sejalan dengan bertambahnya pengalaman, untuk itu diperlukannya informasi yang bermakna guna menggali pemikiran untuk menghadapi realitas dunia di mana seorang itu hidup. Bentuk berpikir dan bangunan logika. Menurut Darsono Prawironegoro dalam Mukhtar bahwa logika adalah suatu metode yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Bentuk-bentuk pemikiran yaitu pengertian atau konsep, proposisi atau pertanyaan, dan penalaran. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran dalam proposisi. Berpikir merupakan konsep kunci dalam setiap diskursus mengenai kedudukan manusia di muka bumi. Berarti bahwa tanpa berpikir, manusia pun tidak punya makna, bahkan mungkin tak akan pernah ada. Menurut J.M. Bocenski dalam Jujun S. Surya Sumantri, berpikir adalah perkembangan ide dan konsep. Definisi ini nampak sangat sederhana, namun substansinya cukup mendalam.
Berpikir bukanlah kegiatan fisik namun merupakan kegiatan mental. Bila seseorang secara mental sedang mengikatkan diri dengan sesuatu dan sesuatu itu terus berjalan dalam ingatannya, maka orang tersebut bisa dikatakan sedang berpikir. Jika demikian, berarti bahwa berpikir merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan. Logika dalam filsafat ilmu. Hadiyat Maja dan Kuswa Endah dalam Mukhtar menyebutkan bahwa logika merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan masalah berpikir, yaitu mengikuti kaidah berpikir logis. Pembahasan dalam ilmu logika yaitu ukuran dan norma berpikir, yaitu kemampuan akal budi manusia untuk mencapai kebenaran, membicarakan aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar dan tepat. Logika mempelajari masalah penalaran atau reasoning, dan tidak semua kegiatan berpikir itu adalah sebuah penalaran. Sedangkan kegiatan penalaran dalam logika disebut juga dengan penalaran logis. Penalaran adalah proses dari akal manusia yang berusaha untuk menimbulkan suatu keterangan baru dari beberapa keterangan yang sebelumnya sudah ada. Dalam logika, keterangan yang mendahului disebut premis, sedangkan keterangan yang diturunkannya disebut kesimpulan. Penalaran dianggap sebagai konsep kunci yang menjadi pembahasan dalam logika. Penalaran adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia untuk memecahkan suatu masalah. Wardi Endaswara dalam Mukhtar menyebutkan bahwa logika sebagai esensi dari filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu tidak terlepas dari logika sebagai landasan pokok pengetahuan. Sebab filsafat tanpa logika akan menemukan kegagalan dalam memaknai fenomenologi alam. Logika akan membangun kepercayaan seseorang dalam kehidupannya untuk mengembangkan potensi dirinya jika menggunakan logika berpikir yang baik dan benar. Berpikir dimaksudkan kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah kita terima melalui panca indera dan ditunjukkan untuk mencapai suatu kebenaran. Berpikir ditunjukkan suatu bentuk kegiatan akal yang khas dan terarah, melamun tidaklah sama dengan berpikir. Demikian pula merasakan pekerjaan panca indera dan kegiatan ingatan dan hayalan, meskipun ini semua penting sekali untuk dapat berpikir dan menghasilkan buah pikiran yang berarti. Berpikir adalah berbicara dengan dirinya sendiri di dalam batin, yaitu mulai dari mempertimbangkan, merenungkan, menganalisa, membuktikan sesuatu, menunjukkan alasan-alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikiran, dan sebagainya. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Pembicaraan dan manfaat logika terus diperbincangkan dan terus memberikan manfaat selagi manusia masih menggunakan akal pikirannya. Menurut Jujun Surya Sumantri, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang mempunyai dasar kebenaran. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid jika proses kesimpulan atau logika tersebut dilakukan menurut cara tertentu, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih atau valid. Selanjutnya, logika deduktif dan induktif dalam ilmu pengetahuan. Penalaran deduktif kadang disebut logika. Deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dan kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Logika sebagai teori penyimpulan berlandaskan pada suatu konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata atau istilah, dan dapat diungkapkan dalam bentuk himpunan sehingga setiap konsep mempunyai himpunan, mempunyai keluasan. Dengan dasar himpunan, karena semua unsur penalaran dalam logika pembuktiannya menggunakan diagram himpunan, dan ini merupakan pembuktian secara formal jika diungkapkan dengan diagram himpunan sah dan tepat, karena sah dan tepat pula penalaran tersebut. Berdasarkan proses penalarannya dan juga sifat kesimpulan yang dihasilkannya, logika dibedakan antara logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya serta kesimpulan yang dihasilkan, sebagai kemestian diturunkan dari pangkal pikirannya.
Dalam logika ini, yang terutama ditelaah adalah bentuk dari kerjanya akal jika telah runtut dan sesuai dengan pertimbangan akal yang dapat dibuktikan. Tidak ada kesimpulan lain, karena proses penyimpulan adalah tepat dan sah. Logika deduktif, karena berbicara tentang hubungan bentuk-bentuk pernyataan saja, yang utama terlepas siapa yang diuraikan, karena logika deduktif disebut pula logika formal. Selanjutnya, logika induktif. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal, khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Logika ini sering disebut juga logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dengan kenyataan. Oleh karena itu, kesimpulannya hanyalah keboleh jadian. Dalam arti selama kesimpulannya itu tidak ada bukti yang menyangkalnya, maka kesimpulan itu benar dan tidak dapat dikatakan pasti. Jika dikonsepkan, bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesohihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan atau premis. Logika silogistik tradisional Aristoteles dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal. Nah, yang terakhir, logika dan kesesatan berpikir dalam ilmu pengetahuan. Kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan merupakan bagian dari logika, dikenal juga sebagai falasi atau fallacy, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Kesesatan terjadi karena dua hal. Pertama, ketidaktepatan bahasa, yaitu pemilihan terminologi yang salah. Yang kedua, ketidaktepatan relevansi, yaitu pemilihan premis yang tidak tepat, yaitu membuat premis dari proporsi yang salah. Proses kesimpulan premis yang caranya tidak tepat, premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang dicari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.